Selamat datang di Fakta Tersembunyi. Hidup dalam satu atap di dunia yang penuh dinamika. Banyak yang bilang pertengkaran adalah bumbu rumah tangga. Saling mengerti dan percaya adalah kunci agar hidup tetap harmonis. Tapi agaknya kalimat tadi tidak berlaku untuk pasangan ini. Di sebuah dusun kecil bernama Carangki Utara, Desa Leko Pancing, Maros, tinggallah sepasang suami istri yang hidup dalam rutinitas yang sunyi. Mereka bukanlah pasangan romantis seperti di drama Korea. Tak ada dinner pakai lilin, tak ada pelukan saat hujan. Setiap hari hidupnya hanya berputar antara kasur dan dapur. Adalah Zainal Abidin, usianya 37 tahun, tubuhnya kurus dan sering sakit-sakitan. Hari-harinya banyak dihabiskan di rumah, bukan karena malas, tapi karena tubuhnya tak lagi setangguh dulu. Sedang istrinya, Ibu Sriki Hidayanti, usianya 42 tahun, lebih tua dari Pak Zainal. Ibu Sri adalah istri yang cantik, pandai merawat diri, dan sedikit bawel, kata Pak Zainal. Sebagai seorang istri yang seharusnya diberi nafkah, Bu Sri sesekali melontarkan protes kepada Pak Zainal. Ia ingin suaminya bangkit, berubah, dan menjadi lelaki sejati. Begitu kata Ibu Sri. Celetukan agar Pak Zainal mencari pekerjaan semakin sering terdengar dari mulut Bu Sri. Namun alih-alih termotivasi, Pak Zainal justru mudah tersulut emosi setiap kali hal itu dibahas. Celetukan Bu Sri memang terdengar wajar, terdengar logis, tapi terkadang kita lupa, tidak semua manusia punya kekuatan mental yang sama. Ada orang yang kalau disuruh kerja langsung berangkat. Ada juga yang malah berbuat nekat. Contohnya, si Zainal ini. Sabtu pagi, 12 April 2025. Tak ada pertengkaran, tak ada teriakan. Pagi itu matahari muncul seperti biasa di balik tirai tipis jendela rumah mereka. Ibu Sri menyeduh teh hangat di dapur, sementara Pak Zainal duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke layar kaca televisi yang menyala tanpa ada suara. Seperti biasa, Ibu Sri mengingatkan Pak Zainal untuk segera sarapan, agar kemudian lekas keluar untuk mencari pekerjaan. Pak Zainal hanya menoleh sekilas tanpa ekspresi, lalu bangkit perlahan. Langkahnya berat, tapi pasti, menuju sudut ruangan tempat barbel besi itu diletakkan. Ibu Sri mengira suaminya ingin berolahraga, seperti kadang-kadang dilakukan Pak Zainal saat ia bosan melakukan aktivitas kasur. Ibu Sri bahkan tidak menoleh karena terlalu sibuk merapikan meja makan. Tanpa ada satu kata pun, Pak Zainal mengangkat barbel itu tinggi-tinggi. Dalam satu gerakan yang cepat dan dingin, besi itu menghantam kepala Ibu Sri. Seketika cairan merah bercucuran. Teh hangat di atas meja tumpah, menetes ke lantai, dibarengi cairan merah dari kepala Ibu Sri. Melihat Ibu Sri yang tergeletak, Pak Zainal pun panik. Ia mencoba membawanya ke puskesmas. Siapa tahu ada yang bisa dijahit atau ditambal, pikir Pak Zainal. Tapi semuanya sudah terlambat. Ibu Sri dinyatakan sudah meninggal saat sampai di puskesmas Tanra Lili. Pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kabar duka sampai ke telinga keluarga. Tangis pecah keluarga Sri terdengar menyayat dan meninggalkan luka yang mendalam. Asifa, kerabat korban, berkata,
Mereka tidak pernah bertengkar. Kami tidak menyangka suaminya akan melakukan hal sekeji itu. Terkadang, rumah yang tampak tenang menyimpan suara-suara batin yang nyaris meledak. Tawa, senyum, dan percakapan sehari-hari seringkali menutupi rasa sakit yang tak pernah sampai terucap. Dan ketika segalanya pecah, hanya penyesalan yang tersisa. Dan buat kalian yang sering nyuruh-nyuruh orang cari kerja, tolong ya, pelan-pelan ngomongnya. Kalau bisa, sertai dengan amplop isinya modal usaha. Jangan cuma kasih quote-quote motivasi ala ABG yang sedang jatuh cinta. Kita kembali ke rumah Pak Zainal. Kini rumah itu sepi. Tak ada lagi Sri. Dan Pak Zainal kini hanya bisa menatap dinding penjara yang dinginnya mungkin masih kalah dari rasa bersalah di dadanya. Kadang kejahatan lahir bukan dari kebencian, tapi dari tekanan yang tak pernah kita sadari. Jadilah pendengar sebelum orang yang kita cintai memilih diam untuk selamanya. Jangan lupa subscribe untuk kisah nyata lain yang mengungkap sisi kelam manusia. Karena setiap kisah punya dua sisi, dan kadang sisi yang tersembunyi itu justru yang paling menyayat.